Last night I dreamed this whole building erupted and spewed out all the sibling. You're our last chance, Dr. Kamen. Keesokan harinya pada hari Rabu, Wednesday, akan keluar. Tetapi kali ini dia tidak lagi berdandan ala Karen Sedman. Dia itu seorang tomboy yang jago bela diri. Wednesday kemudian mencari Jerry untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Wednesday terkejut setelah dia mengungkapkan bahwa dia tahu rahasia Karen Sedman. Dia pikir rahasia itu adalah identitas asli Karen Sedman dan membuat Wednesday mengancam Jerry. Hingga Jerry mengungkapkan bahwa Karen Sedman rupanya mendapatkan promosi jabatan setelah dia mentransfer Nicole Kidman jumlah uang yang sangat banyak untuk biaya kampanye. Berarti ada persekongkolan dengan psikopat Kamen. Dari gedung lain terlihat ada penembak jitu yang ditugaskan oleh Joe untuk menghabisi Wednesday dan Jerry. Tak lama Jerry ditembak sniper dan Wednesday berusaha kabur dengan bantuan saudarinya dengan pantauan mapping GPS komputer. Namun sampai di WC, dia pun harus mencari jalan sendiri dan berhasil mengalahkan satu bandit. Senjata bandit ini hanya bisa diakses dengan sidik jari, maka dia segera mencari cara yaitu memotong dan menyambung jari telunjuknya. Maka dengan akses senjata rifle ini, dengan mudah Wednesday membasmi bandit-bandit ini. Maka Joe segera memerintahkan para anggota lain untuk menyerang. Dia pun kabur dengan petunjuk melompat ke lantai 3 ke sebuah tong sampah. Namun tongnya ternyata kosong. Dia harus tetap berlari sampai kepada pemukiman penduduk. Tampak penduduk sangat benci dengan para bandit ini. Mereka menyerang bandit ini dengan tong berisi api. Kemudian terjadi kejar-mengejaran lagi sampai hampir tertabrak. Beruntung mobil bandit ini malah menabrak tiang. Joe terluka, namun tidak berhenti di situ. Pasukan terus mengejar. Pasukan ini menembak membabi buta. Kasihan masyarakat lain menjadi korban tembakan. Para sister ini terganggu dengan kehadiran seorang anggota CAB dan dia adalah Adrian. Ia merasa khawatir karena Karen Sedman yang semalam dilihat di kantor CAB tersebut. Namun Adrian malah menggoda wanita ini. Mereka pun berdebat siapa cowok ini. Namun mereka sama sekali tidak pernah berjumpa dengan dia. Selesai berdebat, Saturday dibujuk untuk mencari tahu. Friday membekali dia dengan gelang agen biro untuk menghack gelang Adrian sehingga bisa masuk akses ke biro. Maka Saturday terpaksa ikut keluar kencan dengan Adrian. Balik lagi ke Wednesday yang harus di-guide mencari jalan keluar. Namun kali ini jalan keluarnya adalah melompat gedung. Maka cewek tomboy ini melompat gedung namun malah ditembak oleh Joe. Wednesday gugur dalam peristiwa ini. Saturday kembali ke apartemen Adrian dan terkejut dengan foto mesra mereka berdua. Tentunya kita sebagai penonton merasa ada apa dengan Monday. Dia tidak memberitahukan saudarinya mengenai hal ini. Kedua sister ini mencari data tentang transfer 407C seperti yang diberitahukan oleh Jerry dan mendapatkan pertanyaan mengapa Karen Sedman mentransfer uang jutaan euro ke dana kampanye Nicole Kidman. Apa mungkin ada konspirasi yang dilakukan oleh Monday? Namun belum ada tanda tangan dari Karen Sedman. Saturday kemudian akhirnya berhasil pair dengan gelang Adrian dan kedua sister ini kemudian bisa mengakses ke dalam server biro dan mereka menemukan kembaran mereka dan mengira dia adalah Monday. Kabar ini diberitakan ke Saturday dan sialnya para bandit datang dan menghabisi Saturday. Di markas para sister juga dikepung oleh para bandit ini. Thursday berhasil kabur sementara Friday terjebak dan akhirnya tewas. Mendengar kabar ini, Adrian kembali ke apartemen para sister ini. Sesampai di sana, Thursday menghampirinya di sebuah mobil dan menuduh Adrian adalah otak pelaku dari tewasnya saudarinya. Padahal Adrian murni tidak tahu apa-apa. Adrian akhirnya mengetahui bahwa Karen Sedman yang selama dikenal ini ada 7 orang kembar identik. Karena Adrian mencintai Monday, maka Adrian memutuskan membantu Thursday untuk menyelamatkan Monday ke kantor CIB. Dengan berbekal kantong mayat, Adrian membantu Thursday menyelinap ke kantor pusat dan Thursday diam-diam merekam semua aktivitas di sana. Dan akhirnya ketahuan, ternyata anak-anak malang tersebut bukannya ditidurkan secara manusiawi,
seperti yang dipropagandakan di TV. Mereka malah di bumi hanguskan, yaitu dikremasi. Ketika giliran Thursday yang akan dikremasi, maka dengan sigap dia mendorong petugas tersebut dan mengkremasi petugas tersebut. Senjata makan tuan, akhirnya dia berhasil mengalahkan petugas Cyrosleep. Di sini fakta mulai terungkap. Ternyata semua ini hanya bohong besar. Thursday bersama Adrian kemudian menemukan Tuesday yang kehilangan satu matanya dalam sebuah ruangan. Dia tampaknya sangat shock dan trauma. Ternyata Monday bertemu dengan bos bandit ini yang sudah memberikan rumah mewah kepadanya. Sudah bisa ditebak bahwa Monday memang ada konspirasi dengan bandit ini, dan dia menjadi pengkhianat dengan menginformasikan kembarannya, meski dia tidak pernah merencanakan kematian saudari-saudarinya itu. Kembali ke Thursday, dia segera melepaskan wig Tuesday dan berdandan seperti Karen Sedman. Dia pun berjalan menuju acara fundraising kampanye Cayman. Sementara Tuesday dan Adrian segera menuju ke ruang controller untuk membajak. Namun pasukan Joe segera datang. Tuesday dan Monday akhirnya bertemu dalam sebuah toilet dan mereka saling menyalahkan. Akhirnya Monday menjelaskan dia bertemu Adrian dan jatuh cinta. Kemudian bertemu Cayman dan dia lepas kendali. Kedua sister ini kemudian berkelahi sambil bingung mana satu Thursday dan Monday. Sampai Monday pun tertembak. Setelah menyelesaikan pidatonya, maka Thursday berhasil menghack sistem dan menampilkan rekaman kejadian bahwa anak-anak tersebut dikremasi oleh para bandit ini. Cayman akhirnya pingsan karena hal itu, dan semua peserta menyaksikan kekejian ini. Kemudian Cayman bangkit dan mengatakan mereka tidak menderita. Dia kemudian pergi ke arah Monday dengan murka dan mencekiknya. Monday yang sebenarnya kemudian datang dan berusaha menembak Thursday. Ternyata malah dihabisi oleh Joe karena mengira akan menembak Cayman. Joe kemudian dihabisi oleh Adrian. Monday kemudian mengungkapkan motif dan rahasianya selama ini. Ternyata Monday ini sedang hamil anak kembar hubungan dengan Adrian. Inilah mengapa di awal film Monday terlihat muntah-muntah. Ternyata dia lagi morning sick. Monday kemudian meminta agar Thursday melindungi bayinya. Thursday pun akhirnya mengerti bahwa apa yang dilakukan Monday selama ini seperti yang dilakukan kakeknya, yaitu mengamputasi jari mereka semua demi menjaga keselamatan mereka. Monday pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film ini diperlihatkan bahwa aturan alokasi anak itu sudah dihapus, dan psikopat Cayman akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Sementara bayi kembar hasil hubungan Monday dan Adrian dimasukkan ke tabung inkubasi buatan. Tuesday kemudian memutuskan mengubah identitasnya menjadi Terry, yaitu referensi nama dari kakeknya. Sedangkan Thursday masih tetap menggunakan nama Karen Sedman sebagai identitas sejatinya. Film ini berakhir dengan diperlihatkan bayi-bayi yang dirawat di sebuah fasilitas khusus. Menurut sebagian orang ini bukan happy ending, karena nanti apabila overpopulasi lagi dan merusak bumi. Namun pernah saya bahas di channel saya yang lain bahwa sesungguhnya kerusakan bumi bukanlah disebabkan oleh overpopulasi, namun oleh pola makan manusia yang memakan daging. Karena faktanya peternakan itu membutuhkan lebih banyak lahan. 80% lahan bumi digunakan untuk menanam tumbuhan sebagai makanan ternak, bukan makanan manusia. Jadi seandainya seluruh dunia bervegetarian, maka tidak akan ada masalah kekurangan pangan maupun air. Itu adalah pendapat para ahli guys. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. See you in my next video. Bye.